Yang syukur dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya kita bersama di tempat yang mulia ini. Salat subuh berjamaah dan kita berdoa berjamaah. Kemudian kita duduk bersama-sama mengaji bersama. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita tak menggantinya memuji bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula mari senantiasa kita meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah SAW untuk kita saling mengharapkan ada keberkahan dalam kehidupan kita yang kawal dengan selawat kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan umatnya yang mempunyai syafaat. Kita belum tuntas membaca Al-Fatihah yang kedua kalinya, baru sampai yang ke-6 kita pindah dengan Iyyaka nasta'in. Kalau kita mencoba mengukur Al-Fatihah ini mulai dari ayat pertama Bismillah, kita akan berkata bahwa di ayat pertama itu Allah menampilkan kondisi objektif zatnya dalam kehidupan kita ini. Kondisi objektifnya, kesempurnaannya dalam kehidupan kita ini. Karena kita melihat kesempurnaan yang super, maka tentu lahir dari kita pujian terhadap kesempurnaan itu. Maka kita berucap alhamdulillah. Kita tidak cukup hanya memuji dengan berucap alhamdulillah, tapi pujian kita juga terhadap kesempurnaan Allah di dunia dan di akhirat. Ada kehidupan setelah kehidupan ini. Saking sempurnanya pandangan kita, kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyatakan dengan tegas, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, menyembah. Sesudah itu bahwa manusia tidak hanya butuh tempat mengabdi, tapi butuh tempat memohon pertolongan. Maka disatukan ayat itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua hal ini sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena persoalan ibadah itu adalah persoalan uluhiyah. Kalau persoalan yang na'budu itu persoalan uluhiyah, sementara yang nasta'in itu persoalan rububiyah. Tidak bisa dipisah. Satu orientasinya uluhiyah, satu ranahnya rububiyah. Karena sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata. Makanya kita memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah. Allah menggunakan kata-kata ista'anah
Istana itu berakar dari kata ana aunan. Di situ juga muncul makna al-ma'un. Al-ma'un. Apa artinya al-ma'un itu? Atau ana aun, apa artinya itu aun? Secara letternya itu aun artinya adalah pertolongan yang sedikit, pertolongan yang kecil, tapi sungguh sangat super manfaatnya. Itu al-aun, pertolongan yang sedikit tetapi sangat super dahsyat akibatnya. Itu namanya al. Makanya kita menggunakan istana. Memang dalam Al-Quran itu ada juga menggunakan nasrul, juga pertolongan. Ini akan cenderung kepada persoalan fisik. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Zaja'a nasrullah. Pertolongannya adalah kepada kemampuan Rasulullah untuk menguasai kota Mekah. Ini istana pertolongan Allah yang menurut kita kecil, tapi kita tidak mau menangkap kedahsyatannya. Makanya ulama-ulama kita memberikan pengertian daripada al-ma'unah itu. Al-ma'unah dengan bervariasi. Kalau Asy'ari Al-Jurjani adalah seorang ulama sufi, mengatakan bahwa yang namanya al-ma'unah pertolongan Allah itu, tetapi ini yang berlaku di kalangan umum, yang dipahami oleh di kalangan umum, yaitu huwa ma yazharu min qibalil awam takhlisan lahum anil balaya, yaitu suatu kekuatan yang nampak bagi seseorang yang bisa melepaskan dirinya dari cobaan. Itu pandangan al-ma'unah di kalangan orang awam. Dan itu tidak salah. Karena kekuatan yang mampu melepaskan kita dari berbagai macam cobaan dan bencana itu dipahami oleh orang-orang awam. Itu menurut pandangannya Syekh Muhammad Asy-Syarif Al-Jurjani. Ada lagi pandangan yang mengatakan al-ma'unah itu adalah rahmatun tahdusu fi halat ghaflatin 'anillahi ta'ala. Wa ada menjadi bahasa. Beliau ini mengatakan karamatun tahdusu, suatu bentuk karamah yang terjadi dalam diri seseorang yang mampu melepaskan dari kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengambil suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kita mengatakan bahwa sumber dari segala kebinasaan satu, lalai. Sumber dari segala kebinasaan, kenistaan. Lalai itu sama dengan keterpedayaan. Dan memang ada orang kita berkata musibah yang paling kencang itu adalah lalai itu. Apa namanya terpedaya? Apa namanya lalai? Terpedaya atau lalai itu adalah
meninggalkan sesuatu yang sangat bernilai beralih kepada sesuatu yang dianggap bernilai. Jadi kan kita pakai sedikit itu kata-kata yang dianggap, karena kalau yang dianggap belum tentu bernilai. Tapi yang kalau kita meninggalkan sesuatu yang bernilai, dan memang begitu adanya, karena dia melihat ada yang dia anggap bernilai. Itu namanya lantai, dan itu namanya terbudaya. Dan ancaman ini tidak bisa dibatasi dengan waktu, tidak bisa dibatasi dengan tempat. Kita tetap berada pada ancaman itu. Jangan dikira bahwa saya sudah berada di majelis seperti ini sudah aman. Oh, nah, sudah kencang. Bahaya. Ancaman kencang ini. Apa Nabi kan berkata begini, yang menghadiri majelis Rasulullah pada saat itu, karena tiga yang sudah proses sampaikan hadis itu, yang serius, taat, patuh, menghargai aturan-aturan kemajelisan, kata Rasulullah, inilah orang yang mendatangi Allah. Allah datang kepada orang itu. Di mana ancamannya? Kata Rasulullah, siapa yang mengambil tempat duduk jauh-jauh di belakang, yang kita sendirian di belakang, hanya pemaknaan dari tidak serius. Jalasa wara'an nas, itu bahasanya itu lafaz itu, duduk di belakangnya orang yang diberikan. Kurang serius lah. Sedikit ada kesempatan lain. Nah, apa kata Rasulullah? Inilah orang yang malu terhadap Allah. Allah juga malu terhadap orang seperti ini. Apa bukan ancaman ini? Kita berbagi seperti ini. Ketidakseriusan saja kita menghadiri majelis Rasulullah sudah ancaman. Kenapa? Kenapa kita tidak serius? Padahal ini ada nilai. Nilainya apa? Allah bersama dengan kita. Tapi karena kita menganggap ada nilai lebih daripada itu, ya sudah serius lah. Ini namanya lalai, ini namanya terbudaya. Dan inilah penyakit yang paling dahsyat. Apa ancamannya lagi kata Rasulullah? Tapi ini hadisnya mengatakan adbar. Memang tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian terhadap majelis seperti ini, kegiatan dalam majelis ini. Apa kata Rasulullah? Itulah orang yang membelakangi Allah. Allah juga membelakangi orang itu. Apa kita masing-masing merasa aman dulu seperti ini? Makanya kita tadi katakan tidak ada tuh sekat-sekat yang kosong dan kancah. Oh, kalau begitu, satu-satunya kekuatan yang harus kita harapkan menghadapi itu ista'anah. Iya, kamu melihat seperti ini. Coba kita lihat ada ayat berkata begini. Duribat alaihim zillah ainama sukifu. Coba satu disnya untuk membuktikan bahwa kita ini butuh istirahat dulu. Duribat alaihim zillah ainama sukifu. Akan ditimpakan kepada mereka kehinaan, kenistaan.
Aina dimanapun Anda berada, aina dimanapun kau berada, masih ada sekarang. Masih ada sekarang kita lihat di sini. Di mana? Di majlis, di masjid, di Mekah, di kapal, di mana? Tidak ada kebenaran. Kristal. Tidak ada Rasulullah. Jadi ini memang hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita di setengah. Tidak ada sekat tanpa ada salat saja kita masih merasa aman dalam salat. Tidak pernah tidak ada sampai ada nama itu ada nama di mana. Jadi kalau begitu ada sekarang dan apa yang bisa melepaskan kita di sini? Isti'anah, pertolongan Allah. Makanya dikatakan itu illa, kecuali ada ilahnya, kecuali bihablillah itu isti'anah. Tapi nanti kita akan perhatikan itu jadi isti'anah yang kita perhatikan bahwa yang mengganggu pintunya kenistaan itu satu di situ. Apa pintunya kenistaan itu? Lalai. Itu pintunya lalai, terpedaya. Kapan lalai? Sudah selesai. Makanya kita diberi peluang oleh Allah untuk memohon isti'anah kepada-Nya, memohon perlindungan kepada-Nya. Allah tahu bahwa kita ini kan terbuka ini. Nah, tempat yang tidak sekatnya itu tempatnya tanpa ada ancaman kehidupan. Ya, coba sekarang ini mari kita coba melakukan internalisasi diri, mana yang banyak lalai tadi dibanding sadar. Coba kita melakukan internalisasi diri sekarang, mana lebih banyak lalai kita dibanding sadar. Biasanya itu manusia nanti sadar kalau hilang nikmatnya. Jadi kalau mau lihat orang yang menikmati nikmatnya sehat, orang sakit. Kalau anda melihat orang yang paling menikmati nikmatnya sehat itu orang sakit. Karena kalau dia sehat banyak lalainya. Wah, enaknya itu garam di. Iya, apa tuh benar? Baru merasa, baru dia nikmatnya itu garam setelah dia lalai. Begitu juga dalam kehidupan kita di akhirat. Jadi yang paling menikmati nikmat sehat adalah orang sakit. Kalau saya masih sehat begini kita banyak lalai. Oh, tapi kalau sakit, dia jatuh betul itu. Hati-hati ada itu, hati-hati ada itu. Jadi, nah, yang dikatakan oleh Syarif Muhammad Syarif Al-Mahdi Al-Rawasi, dia katakan yang namanya isti'anah itu yang kita mau karamatun tahdusu, suatu kekeramatan, keramah
kemudian yang terjadi pada diri seseorang yang mampu mengatasi kelalaiannya. Itu pertolongan paling dasar. Makanya tadi dikatakan al-ma'unah, bantuan kecil tapi sangat dahsyat akibatnya. Al-ma'unah, pertolongan kecil tapi sangat dahsyat manfaat. Boleh jadi tinta setetes yang kita sedekahkan berikan kepada orang, tapi bukan main senangnya. Bayangkan kalau berlayar dari Seraya dengan ombak yang kencang, naik pakar, naik mobil lagi dengan jalan ini, begitu sampai di sini membutuhkan tanda tangan dan langsung kita tanda tangani yang kita senang. Padahal menurut kita apa nilai tinta itu? Mereka merasakan sakit. Ini banyak ma'unah, itu baru fisik, tinta. Tapi pertolongan Allah ada kerama yang Allah ketikkan dalam diri kita, mampunya kita melepaskan diri dari kelalaian. Makanya kita selalu karena nasta'in. Dan banyak Al-Quran ista'in ini dan kita Allah sudah perintahkan ista'inu, tolong dirimu ista'inu sabri wassabar, ista'inu tolong dirimu. Ulama kita berkata bahwa semakin kita melanggengkan ubudiyah, semakin kencang ubudiyahnya kita, dijamin pertolongan Allah datang. Ada orang bertanya, apa ciri-cirinya? Kayak kata haqqul bi'an. Ada kitab yang saya baca itu berdialog antara murid dengan syekhnya. Dia berkata, kayak kata haqqul bi'an. Apa buktinya bahwa kita telah mendapatkan bi'an? Ista'anah. Apa buktinya itu? Ulama ini mengatakan bahwa bukti bahwa seseorang telah mendapatkan al-isti'anah adalah al-itminah, ketenangan batin, ketenangan rohaniah. Itu bukti bahwa sudah mendapat di'anah. Kalau kita mau mengatakan bahwa dalam bentuk kehidupan nyata, kalau ada orang makan mangga kecutan tidak mirip-mirip mukanya, sudah mendapat di'anah. Itu ilustrasinya. Artinya apa? Sebaik apapun kehidupan ini tidak goyang. Sekecil apapun makan dia makan, biasa. Orang bilang begitu, wah susah itu. Memang susah. Bukan sesusah-susahnya, tapi bukan berarti tertutup jalan untuk ke situ. Bukan. Memang susah, tapi bukan tidak ada jalan-jalan kecil yang bisa diterima. Itu al-itminah. Salah satu ciri tanda bahwa orang ini telah mendapatkan ista'anah, al-itminah. Bagaimana model itminahnya? Itulah tadi, makan makanan kecutan tidak berbobah mukanya. Ilustrasinya itu. Yang kedua, menurut waktu dialog itu, al-barakah ma'akum,
Sudah adakah keberkahan senantiasa bersama pada diri? Artinya al-barakah itu, al-barakah bukan berkah pada dirinya saja, tapi berkah untuk orang lain. Berkah untuk orang lain. Sudah maunya begini, sudah menjadi rahmat maka terhadap alam semesta ini. Jangan mereka berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hanya Rasulullah. Enggak. Kalimat itu, wa ma arsalnaka, hanya kepada Muhammad. Kaidah tafsir berkata kalau ada ayat khusus, cepat-cepat dia berlaku umumnya. Al-ibratu bi umumil lafzi la khususis sababi. Jangan cuma kata Muhammad yang bisa, kita harus menjadi rahmat kesemestaan. Menjadi rahmat kesemestaan. Karena itu adalah panutan kita. Karena Allah mengatakan, "Ikuti Allah, fattabi'u." Ikuti. Mampu kita mengikuti rahmatannya, pola hidup kerahmatannya. Buahnya apa itu? Buahnya istiqamah. Iya karena Allah, iya karena istiqamah. Buahnya itu keberkahan. Dan memang pada hakikatnya kita memohon pertolongan kepada Allah untuk apa? Tapi saya tidak pikir kalau saya kita memohon pertolongan kepada Allah untuk apa? Bukan untuk diri kita saja, untuk orang. Kita mendapat pertolongan untuk menolong orang. Itu begitu. Kita memohon kesehatan kepada Allah untuk bisa dimanfaatkan oleh orang. Kita memohon rezeki kepada Allah untuk bisa membantu orang. Saya tidak begini. Kalau saya apa? Dan jangan kita berpikir, ya kenapa ya kita memohon? Kita memohon kepada Allah kekuatan. Untuk apa kekuatan memohon kepada Allah? Untuk dirimu. Tidak ragu. Untuk apa kalau kita hanya mementingkan ini? Kekuatan yang kamu peroleh dari Allah kasih. Menurut saya. Jadi ciri-ciri isti'anahnya seseorang adalah mendapat keberkahan, al-barakah. Artinya sudah mampu melahirkan kerahmatan dalam kehidupan ini. Pola hidup kerahmatan sudah ada pada diri kita. Manusia super mini al-idmi'nan, makan mangga tidak hati betul-betul berterima. Al-barakah menjadi pola hidupnya sudah menjadi kerahmatan. Yang ketiga, kata ulama itu adalah mahabbatullah. Sudah kita miliki cintanya Allah. Bagaimana untuk cintanya Allah kepada kita adalah mampunya melepaskan cinta itu untuk orang lain. Makanya dulu saya bercerita, kalau mau mencari cintanya Allah, jangan cinta kita yang kita pakai, cintanya Allah. Nah, orang yang memiliki cintanya Allah adalah untuk semua orang. Kita dapatkan kehusuan dalam kasih. Kita dapat keikhlasan kasih. Karena memang ada definisinya Imam Junaid al-Baghdadi. Apa itu cinta? Hakikatul mahabbah antahibba kulla kaliman ahbabta hatta la yabqa laka wa minka syai'. Itu definisinya Imam Junaid. Hakikat cinta itu antahibba kulla, kau melepaskan dirimu totalitas hatta la yabqa laka wa minka syai', sampai tidak ada tersisa pada dirimu sedikit pun, sekelicet pun tidak ada tersisa.
Jadi mahabbah Allah ini sudah kita miliki itu. Jangan sampai terlalu banyak cinta diri. Di mana mengkait-kait semua ini? Di mana konsep kerahmatannya kalau begitu? Di mana ada ketenangan? Tidak tenang. Nanti tenang kalau sudah menemukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kan ada orang itu kalau mendapat, saya punya adik. Apapun yang dia dapat, tidak senang kalau dia tidak bawa ke saya seperti dia. Tidak senang. Apapun. Kalau anda mendapat ini zahirnya. Tapi semangatnya kita harus tahan. Karena cinta yang dia miliki membuat tidak ada sesuatu yang tersisa pada dirinya. Hatta la yabqalaka wa minka syai'un. Itu definisinya. Antahibatullah, totalitas dan besar. Dan itu konsepnya Nabi Ibrahim. Asal itu saya sudah sampaikan semua. Yang keempat, ciri-cirinya orang mendapatkan istiqamah ini adalah irsyad, tuntunan Allah. Bagaimana tidak mendapat tuntunan orang seperti itu? Bagaimana tidak selamat orang tuntunan? Nah, tangannya sudah tangan Allah, kakinya sudah kaki Allah. Dalam hadis kata begini, aku mencintai hamba aku, maka jadilah aku di tangannya yang ia gunakan memberi, dan jadilah aku di matanya yang ia gunakan memandang, dan jadilah aku di kaki yang ia gunakan berjalan. Apa bukan tuntunan supaya ada tuntunan di atasnya ini? Inilah yang kita telah ngomongkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita ngomongkan ya. Isti'anah. Makanya itu ada hadis begini. Wallahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Itu hadis itu. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan tetap dalam pertolongannya kepada hamba-Nya. Ma dama al-abdu fi auni akhihi. Selama hamba ini juga tetap untuk menolong saudaranya. Itulah yang saya tadi menginspirasi saya. Sebenarnya kita memohon pertolongan kepada Allah untuk menolong orang. Kalau itu yang berlaku fi aunil abdi, Allah fi aunil abdi, Allah tidak akan pernah lepas dari pertolongan. Nah, sekarang sudah berapa persen yang kita dapat dari isti'anah dalam kehidupan kita? Kita hidup berapa mitnah kita, berapa al-barakah kita, konsep kerajaan, berapa mahabbahnya Allah, berapa ihsan. Dan kita tidak perlu putus asa. Begitu kita menyadari, begitu kita menyadari, masih sangat kurang saya. Inilah kesyukuran yang paling dasar. Itulah kesyukuran yang paling istimewa. Kan Nabi Musa berkata begitu, ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu? Amalku tidak sebanding dengan anugerahmu. Apa kata Allah? Itulah syukurmu yang paling hebat, Musa. Itulah syukurmu yang paling hebat, Musa. Kalau mau dibanding-banding orang ibadahku kepadamu, nah ada artinya syukur. Bagaimana saya akan bersyukuri dengan sempurna? Nah itu yang sempurna itu, kata Allah. Makanya kita mengenai begini ya, berproses untuk ke situ. Dan memang saya kutip ini ada pandangan ulama kita Abu Abbas. Apa
al-insafu bima baina yadil wa baina al-'abdi. Ada tiga hal yang mendasar antara hubungan Allah dan hamba-Nya. Yang pertama al-isti'anah, keterikatan Allah kepada al-isti'anah, memohon perlindungan, memohon pertolongan. Yang kedua wal-juhd. Al-juhd itu artinya kesungguhan, atul-tulur, atul-betul. Al-juhd. Yang ketiga wal-adab, tata krama. Akhlak Allah mesti mewujud. Makanya ulama itu at-tahalluk bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Apa responnya Allah dengan seorang hamba yang memiliki tiga perkara ini? Ini menurut pandangan Abu Abbas. Wa minal abdi al-isti'anah. Memang kaprinya hamba itu adalah memohon pertolongan. Kaprinya hamba itu memohon pertolongan. Apa responnya Allah? Kata ulama ini, wa minal abdi isti'anah wa minallahi al-qud. Pasti Allah bertakabur. Justru Allah yang berperan kepada hamba itu. Allah mendekatkan diri kepada hamba, tapi harus dipahami, jangan mendekat. Ini namanya dekat dan tak berjarak. Dekat tak tersentuh. Seperti apa nih? Sama seperti yang saya katakan, dekat itu bagaimana? Dekatnya antara warna dengan yang diwarnai. Bagaimana dekatnya antara tanda dengan yang ditandai? Bagaimana dekatnya antara nama dengan yang diberi nama? Yang dinamai. Kalau hamba minal isti'anah, melakukan isti'anah, responnya Allah al-qurb, dekat. Dengan dekat mengatasi tadi. Wa minal abdi al-juhd. Wa minal abdi al-juhd. Kaprinya hamba itu adalah bersungguh-sungguh. Apa responnya Allah? Wa minallahi at-taufiq. Allah akan merealisasikan. Akan Allah membuat tetapkan itu apa yang dalam kesungguhan. Yang ketiga, wa minal abdi al-adab. Kaprinya hamba itu adalah al-adab, tata krama sopan santun. Apa responnya Allah? Responnya Allah al-karamah. Pasti Allah memberikan kekeramahan kepada orang itu. Ya sekali ini ya Allah yang saya kira ini saya isti'anah saja, nanti pertemuan berikutnya kita masuk ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi yang pertama